Assalamualaikum ya guru-guru kami. Assalamualaikum ya ahli ya ufi. Salam-salam untuk semua. Terimalah salam ini dari kami. Uhaikum tahiyatan islamiyatan wa tahiyatul islami hiyas salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I go to Jakarta, I buy some tickets. Bring us the first one compact and repeat one more. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, there is not beautiful sentence to speak expectance to our God Allah Subhanahu wa Ta'ala, who has been giving us some mercies and blessings. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, tidak ada kalimat indah yang pantas diucapkan selain puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan berkah. Tak lupa, salawat beserta salam selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita Habibana wa Maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang, dari zaman muter-muter sampai ke zaman komputer, dari zaman naik unta sampai ke zaman naik kuda. Tak kenal maka tak sayang. Before we begin, let us introduce ourselves as members of the Rohis at SMPN 2 Cikupa. Yang terhormat, Bapak Kepala SMP Negeri 2 Cikupa, Bapak Muhammad Fahri SPD SHI. Yang kami hormati, Dewan Guru dan staf tata usaha yang bijaksana, serta teman-teman yang ganteng-ganteng dan cantik cerita. Semoga Allah memberikan kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Transformasi Dakwah di Era Digital. Teknologi berkembang begitu cepat, pesat dan begitu dahsyat. Teknologi yang berdampak luar biasa dan akan merubah tantangan kehidupan. Teknologi informasi telah mengantarkan kita pada era di mana dakwah semakin tersebar luas tak terbatas. Dari tingkat lokal Hingga internasional, dari dunia nyata, hingga dunia maya. dari musola masuk ke ruang-ruang vihara hingga gereja. Yang mendengar puluhan hingga jutaan kajian, Yang menggunakan kitab-kitab kuning dan tebal hingga kitab berbasis digital. Namun sayang, dakwah di era digital masih belum sesuai yang diharapkan. Masih banyak media yang diisi oleh tayangan-tayangan yang merusak pikiran dan hati. Seperti tayangan pornografi dan pornografi, ragam berita kontroversi, ancaman hoaks dan provokasi, sampai berita gosip kaum selebriti. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 120. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sadaqallahul azim. Artinya, serulah manusia ke jalan Tuhanku dengan hikmah dan pengajaran yang baik, serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu ialah yang paling tahu siapa yang tersesat jalannya, dan Dia pula yang paling tahu siapa yang mendapatkan petunjuk. Dakwatun bil hikmah mendorong adanya transformasi dakwah di era digital dengan menghadirkan konten-konten dakwah yang indah, ramah, menggugah, namun tetap berfaedah. Konten dakwah juga harus dibuat asik, unik, dan menarik, sehingga anak-anak yang kecanduan main game lebih memilih mendengarkan tilawah. Mak-mak yang biasanya asik mencari berita artis idaman beralih ke tayangan pengajian. Anak muda yang biasanya asyik mendengarkan lagu lebih memilih menuntut ilmu. Gak mau ketinggalan. Bapak-bapak yang biasanya asyik nongkrong di pos lebih memilih mendengarkan ceramah. Konten dakwah harus diisi dengan perkataan yang lemah lembut, tidak kasar dan tidak mencela. Dakwah di era digital adalah dakwah yang menginspirasi, bukan memprovokasi, apalagi memancing emosi. Yang mengajak bukan mengejek, yang menyebarkan kebaikan bukan kebencian, yang menghadirkan rahmat bukan laknat, yang merangkul bukan memukul. Transformasi dakwah dari era tradisional ke era digital yang monoton menjadi asyik ditonton, dari narasi yang penuh benci menjadi narasi yang menginspirasi, dari debat yang menegangkan menjadi debat yang menyenangkan. Tetap bersama walaupun pandangan kita berbeda. Maka dari itu kita harus siap tampil menjadi agent of change, yang mulai sekarang kita isi media sosial dengan konten-konten dakwah yang menggugah dan dengan akhlak yang karimah. Bisa ya teman-teman? Bisa ya, bisa, insya Allah. Hari Rabu terasa indah, melihat pelangi bercahaya. Mohon maaf kalau ada kata yang salah, namanya juga manusia. Kalau ada kurangnya, kami minta maaf. Kalau ada lebihnya, tak perlu dikembalikan. Karena kami orang yang ikhlas.